Halo Sobat Cuan, kumaha damang? Pernah nggak ngalamin situasi begini? Harga-harga naik tapi lowongan kerja makin susah. Udah dompet makin tipis, kerjaan juga makin langka. Nah, itulah yang disebut dengan stagflasi. Serem? Jelas Mang. Apa itu stagflasi? Stagflasi adalah kondisi ekonomi yang unik dan nyebelin. Yaitu saat inflasi tinggi, tapi pertumbuhan ekonomi melambat dan pengangguran tinggi. Biasanya inflasi naik karena ekonomi panas, tapi ini mah enggak. Ekonominya lesu, tapi harga tetap naik. Gimana nggak bikin rakyat pusing tujuh keliling? Asal mula stagflasi. Kejadian paling terkenal itu di tahun 1970-an waktu harga minyak dunia naik gila-gilaan. Biaya produksi naik, harga barang ikutan naik, tapi ekonomi global malah nyungsep. Perusahaan nggak bisa ekspansi, malah PHK karyawan. Akhirnya inflasi tinggi plus pengangguran tinggi sama dengan stagflasi. Kenapa ini bahaya? Karena kebijakan moneter dan fiskal jadi serba salah. Naikin suku bunga buat rem inflasi, nanti ekonomi makin lesu. Turunin suku bunga buat dorong ekonomi, inflasi malah makin jadi-jadi. Ibaratnya, ini kayak lagi sakit panas dingin. Dikasih obat panas, malah kedinginan. Dikasih penghangat, jadi panas banget dampaknya. Buat kita, harga kebutuhan pokok naik, tabungan makin tergerus. Susah cari kerja, bisnis kecil banyak yang tutup. Contoh negara yang pernah kena stagflasi. Amerika Serikat, tahun 70-an, Inggris. Beberapa negara berkembang waktu pandemi juga nyaris masuk ke fase ini. Apakah Indonesia pernah? Indonesia belum masuk ke stagflasi, tapi pernah waspada waktu inflasi naik dan pertumbuhan lambat di masa pandemi. Untungnya, kebijakan fiskal dan moneter kita waktu itu cukup gesit buat ngehindarinya. Alhamdulillah, gimana menghindari stagflasi? Pemerintah harus jaga keseimbangan antara stimulus ekonomi dan pengendalian inflasi. Kebijakan industri harus fokus pada produktivitas, diversifikasi energi, supaya nggak tergantung sama harga minyak dunia. Pelajaran yang bisa kita ambil, stagflasi itu bukan cuma mimpi buruk ekonom, tapi bencana buat rakyat kecil. Makanya, penting banget punya ekonomi yang tangguh dan kebijakan yang responsif. Dan buat kita, penting juga siap-siap dengan dana darurat dan investasi yang bijak. Disclaimer konten ini dibuat untuk edukasi dan hiburan. Semua opini adalah pendapat pribadi. Bukan ajakan investasi atau ramalan ekonomi. Tetap waspada dan terus belajar Sobat Cuan. Jangan lupa like video ini, share ke teman yang bilang ekonomi lagi susah tapi jajan masih tiap hari, dan subscribe blog Cuan biar nggak ketinggalan bahasan gokil lainnya. Hatur nuhun, Sobat Cuan.